kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amelia, NPM D1CN023005. Saya dari Prodi S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu hukum dan etika dalam pers. Hukum dan etika dalam pers adalah dua pilar utama yang menjelaskan bagaimana jurnalis dan media menjalankan tugasnya untuk menyampaikan informasi atau berita kepada publik. Hukum dalam pers mengacu pada peraturan yang secara formal diatur oleh negara, seperti Undang-Undang Pers yang menetapkan kebebasan dan tanggung jawab media, termasuk perlindungan terhadap hak privasi, pencemaran nama baik, dan fitnah. Sementara itu, etika pers merupakan pedoman secara moral yang tidak tertulis, namun diterima secara luas oleh komunitas jurnalis. Etika pers mencakup prinsip-prinsip seperti kebenaran, keadilan, akurasi, dan tanggung jawab dalam peliputan media. Meskipun tidak ada sanksi hukum yang mengikat untuk pelanggaran etika, kepatuhan terhadapnya tetaplah sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas media. Dengan demikian, hukum dapat melindungi hak-hak publik dan individu, sementara etika dapat menjaga kepercayaan dan tanggung jawab moral jurnalis. Nah, selanjutnya, aturan-aturan apa saja sih yang ada di dalam hukum pers dan etika pers? Dalam konteks hukum pers dan etika pers, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi atau dipahami oleh para jurnalis dan media. Dalam hukum pers, ada beberapa aturan yang harus dipahami oleh jurnalis. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang isinya memberikan kebebasan pers dalam menjalankan fungsinya sekaligus menetapkan tanggung jawabnya. Yang kedua, kebebasan pers yang bertanggung jawab. Meskipun diberikan kebebasan, mereka harus tetap bertanggung jawab atas berita yang diterbitkan, baik secara hukum ataupun moral. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Hukum pers menekankan pentingnya menjaga hak privasi dan tidak melakukan pencemaran nama baik, serta tidak melanggar hak-hak individu dalam proses peliputan. Keempat, kode etik jurnalistik. Aturan ini mengharuskan media menyajikan berita secara objektif, seimbang, dan tidak memihak, serta menghindari konflik kepentingan. Dan yang kelima, ketentuan pidana dalam KUHP. Hukum pidana berlaku untuk kasus-kasus seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong atau hoaks, dan pelanggaran hak cipta. Adapun aturan-aturan dalam etika pers yang wajib dipahami oleh jurnalis dan media, di antaranya, yang pertama, etika pers mewajibkan jurnalis untuk menyampaikan berita ataupun informasi secara faktual dan akurat, dan informasi yang disampaikan harus berdasarkan verifikasi secara menyeluruh. Yang kedua, media dan jurnalis harus independen dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. 3. Jurnalis harus melaporkan berita secara adil dan objektif, serta memberikan ruang bagi pihak terkait untuk memberikan pendapat ataupun verifikasi. Dan keempat, jurnalis wajib menjaga privasi individu dan menghormati martabat-martabat orang yang diliput. 5. Etika pers menekankan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam mencerdaskan masyarakat dan juga memberikan informasi yang bermanfaat, bukan malah justru menyebarkan informasi yang dapat merusak. Dan yang terakhir, jika media melakukan kesalahan, etika pers mengharuskan untuk melakukan klarifikasi atau melakukan koreksi secara transparan. Dan jurnalis harus terbuka dan siap mengakui kesalahan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang terjadi jika pers tidak mematuhi aturan
dan etika pers yang ada. Jika pers tidak mematuhi aturan dan etika pers yang ada, berbagai konsekuensi yang dapat terjadi. Secara hukum, pelanggaran seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, atau pelanggaran privasi dapat berujung pada tuntutan hukum, denda, bahkan hukuman pidana. Media yang melanggar hukum juga bisa menghadapi sanksi dari Dewan Pers, termasuk teguran hingga pencabutan izin operasional. Dari sisi etika, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip seperti kebenaran, objektivitas, dan independensi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik. Media yang tidak percaya akan kehilangan kredibilitas, yang pada gilirannya menurunkan jumlah pembaca atau pemirsa, serta mengurangi pendapatan dan pengiklanan. Nah, jadi kesimpulan dari materi etika pers dan hukum pers tadi adalah bahwa pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, seimbang, dan objektif kepada publik. Dalam menyampaikan peran ini, jurnalis diharapkan mematuhi prinsip-prinsip yang telah disepakati, seperti menjaga integritas, menghormati hak privasi, tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks, dan juga tidak melakukan diskriminasi atau penyebaran kebencian. Etika ini berfungsi sebagai pedoman moral bagi jurnalis dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, hukum pers bertujuan untuk melindungi kebebasan pers, sekaligus memberikan batasan agar pers tidak menyalahgunakan kebebasan tersebut. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Namun, pers tetap tunduk pada hukum lain yang berlaku, seperti undang-undang terkait pencemaran nama baik, fitnah, dan perlindungan hak asasi. Oleh karena itu, jurnalis harus memahami bahwa kebebasan pers datang bersama tanggung jawab yang besar untuk menghormati hukum dan kepentingan publik, serta menyampaikan informasi dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi etika pers dan hukum pers. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.